yang ada gitu. Salah satunya mungkin nanti akan banyak digunakan yaitu regresi. Nah, kita akan belajar tentang regresi sederhana aja. Eee, Kenapa kita, melakukan analisis regresi ini, yaitu karena kita akan menjawab pertanyaan yang kita, ingin jawab dari penelitian kita, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara korelasi dengan regresi. Jadi di mana kalau korelasi itu hanya menunjukkan, sekedar hubungan aja. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung atau variabel, dependent dan variabel independen atau variabel bebas. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Sedangkan di regresi itu ada variabel, tergantung atau variabel dependent dan variabel independen atau variabel bebas. Regresi ini menunjukkan hubungan pengaruh. Jadi kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan aja, kalau yang regresi ini dia menunjukkan pengaruhnya seperti apa, gitu. Nah, ada 2 variabel di regresi sederhana yaitu Y dan X. Y itu apa? Y itu adalah variabel dependent atau variabel yang, tergantung. Nah, ini adalah variabel yang akan dijelaskan, yang akan diramalkan dari sebuah pertanyaan penelitian kita. Misalnya tadi antara harga, apakah harga itu mempengaruhi penjualan. Berarti kan, yang akan kita cari kan, penjualannya seperti itu ya. Penjualannya akan kita ramalkan dengan menggunakan harga. Nah, harga itu adalah yang X-nya, yaitu variabel, bebasnya, variabel peramalnya. Peramalnya itu adalah harga. Apakah harga mempengaruhi penjualan, itu. Nah, itu untuk terminologi antara X dengan Y. Nah, jadi, nanti modelnya adalah Y sama dengan kan karena tadi Y yang akan kita cari. Y kan yang akan kita cari, maka Y sama dengan, A itu adalah konstantanya, lalu B adalah koefisien regresinya. Sedangkan X adalah, contohnya tadi seperti, harga, Y-nya seperti penjualan. Apakah harga mempengaruhi penjualan dan seberapa besarnya harga bisa mempengaruhi penjualan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sederhananya, yaitu Y sama dengan A konstanta, Bx tambah, nilai residu atau error-nya seperti apa, gitu. Nah, karena kita belajar ekonometrika, kita tidak akan lebih dalam belajar tentang bagaimana cara penurunan rumus dan sebagainya, kita hanya belajar penerapannya saja. Jadi, yang cukup teman-teman dipahami sini adalah Y, yaitu nilai, yang akan diramalkan, sedangkan X itu adalah, variabel bebas yang akan menjelaskan Y-nya, seperti itu. Nah, contohnya tadi ya, seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat nah ini juga contoh di, tugas kita, yaitu manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan. Jadi apakah, iklan ini mempengaruhi penjualan gitu. Nah, untuk kepentingan penelitian tersebut diambil, sampel 8 perusahaan. Nah, judulnya itu adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi yang akan kita cari adalah penjualan perusahaan dengan menggunakan biaya promosi. Apakah biaya promosi itu mempengaruhi penjualan perusahaan? Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Nah, dari pertanyaan penelitian inilah kita buat hipotesis atau dugaannya, yaitu tentang, misalnya kita merumuskan bahwa hipotesisnya terdapat pengaruh positif antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Dari hipotesis tadi itulah, kita bisa buat hipotesis nol atau hipotesis yang, apa namanya, ketika tidak dapat tidak dapat tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh positif, biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jadi, kita akan lihat apakah terdapat, pengaruh positif atau tidak, itu dari hipotesisnya. Hipotesis manakah yang akan diterima, apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya yang akan diterima. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan model tadi,
setelah model tadi kita masukkan datanya, kita akan menemukan apakah H0 ini atau H alternatif yang diterima seperti itu. Nah, ini contohnya 8 perusahaan. Nah, ini adalah datanya, penjualannya ini, dan 64, 61, 64 dan sebagainya. Lalu angka promosinya itu adalah X-nya yang akan menjelaskan penjualan, yaitu 20, 16 dan sebagainya sebagainya. Nah, kita langsung aja dari data ini, kan kita akan membuat model tadi ya, yang ini. Nah, kita akan membuat persamaan ini. Setelah persamaan ini jadi, baru kita bisa melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel X, yaitu biaya promosi, terhadap Y, yaitu penjualan. Gitu. Nah, ini datanya. Setelah itu datanya kita masukkan. Nah, ketika dimasukkan datanya ke dalam rumus, kita tidak membahas secara detail rumusnya, intinya nanti yang akan kita lakukan, kita akan mencari persamaan regresinya, atau yang bisa kita sebut juga dengan modelnya. Seperti itu, model dari penelitian kita. Setelah itu kita akan mencari nilai prediksinya, selanjutnya koefisiennya, kesalahan baku, koefisien regresi, nilai F hitung, T hitung, dan setelah itu baru kita bisa ambil kesimpulan. Nah, ini adalah contoh dari yang dicontohkan di video, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Jadi dari data ini, sebenarnya bisa hitung manual, cuman kita tidak perlu mempelajari hitung manualnya, kita langsung menggunakan bantuan aplikasi aja. Nah, di dalam mata kuliah ini, saya mencoba menggunakan RStudio untuk melakukan analisis datanya. Kenapa? Karena yang pertama ini gratis, yang kedua teman-teman tidak perlu menginstal, teman-teman tidak perlu menginstal di laptop. Yang penting ada koneksi internet seperti itu. Nah, teman-teman juga pasti sudah pada nyoba. Nah, ini ya, saya kenalkan dulu aplikasinya, RStudio Cloud. Caranya adalah teman-teman buka buka di browsernya. Setelah itu dimasukkan RStudio.cloud. Nah, setelah itu login seperti login ke Facebook, login dan ke ke aplikasi-aplikasi lainnya, itu loginnya pakai akun Google. Nah, kalau bisa akun Google yang teman-teman punya ya, maksudnya yang aktif gitu, supaya nanti bisa terkoneksi dengan akun Google-nya. Nah, di sini bisa dilihat di profilnya ini ada akun kita, akun nama-namanya kita dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama kita lakukan di RStudio ini mungkin sudah dibahas di video, cuman akan saya review lagi. Karena menurut saya ini penting untuk kedepannya supaya teman-teman bisa mengikuti dari materi-materi selanjutnya. Karena setelah regresi sederhana kita akan ada regresi berganda, lalu ada regresi-regresi lainnya. Itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan data tadi. Jadi data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita tadi. Nah, aplikasi kita tadi kita masukkan sini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya sebenarnya ada dua, yaitu bisa dengan menggunakan Excel. Nanti akan saya berikan tutorialnya. Cuman hari ini kita akan memasukkan menggunakan menggunakan manual. Jadi akan kita buat variabelnya secara manual. Jadi kan ada variabel X dan ada variabel Y seperti yang kita pelajari tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sana ada variabel penjualan, lalu ada variabel promosi. Kita masukkan kodenya, yaitu tanda panah. Ini bisa teman-teman copy aja, bisa teman-teman ikuti maksudnya. Teman-teman ikuti aja tanda panah, lalu C, lalu dalam kurung angka-angkanya. Tadi angka-angkanya berapa? 64, 61. Nah, itu tinggal di kopikan di sini. Juga seperti tugas yang kita kerjakan itu kan tugasnya tinggal dimasukin sini aja, tinggal ganti angkanya. Nah, setelah
angkanya sudah dimasukin, kita run datanya. Misalnya saya hapus dulu ini. Ini saya hapus dulu misalnya. Nah, ini datanya kan udah ada. Misalnya kosong kayak gini ya, teman-teman udah ngetik sampai sini misalnya. Penjualan, promosi, lalu di blok, setelah itu di run. Nanti akan muncul data di sini, di environment. Nah, data di sini nanti yang akan kita gunakan untuk analisisnya. Jadi datanya masuk di sini. Pastikan datanya ada di sini dan pastikan kodenya jangan ada yang salah ya supaya nanti dia bisa masuk ke sana. Setelah datanya sudah masuk ke dalam aplikasi kita, baru kita bisa buat model regresinya. Kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar dengan SPSS, itu kan biasanya kita masukin datanya, habis itu kita klik kita klik analisis dan sebagainya. Nah, kalau ini kita langsung coding aja, Misalnya kita buat model regresinya, kita namakan modelnya dengan nama model 1. Berarti kita ketik model 1, setelah itu tanda panah, setelah itu masukkan kode LM. Ini untuk membuat model linear atau membuat model model garis gitu, linear model atau regresi sederhana gitu. LM dalam kurung penjualan. Kenapa kita masukkan penjualan? Karena kita tadi kan buat variabel namanya penjualan. Makanya di sini dalam kurung kita masukkan penjualan. Penjualan ini kan yang akan kita cari atau variabel Y-nya. Sedangkan variabel X-nya adalah promosi. Nah, gitu. Jadi penjualan taruh di depan, setelah itu masukkan kode tilde. Tilde itu ada di atas tab. Itu seperti itu yang kayak ombak itu. Lalu masukkan X-nya yaitu promosi. Nah, setelah itu kita blok lagi. Kita blok, kita run. Nanti akan jadi modelnya di sini. Modelnya akan jadi. Nah, kalau modelnya udah jadi, teman-teman tinggal interpretasi modelnya dengan ketik model 1. Kan tadi namanya model 1. Ketik aja model 1. Model 1 di blok, lalu di run. Nanti akan muncul koefisien. 2 koefisien yaitu intercept dan promosi. Nah, dari sini kita sudah selesai. Jadi sebenarnya sangat cepat ketika teman-teman menggunakan R dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Karena di sini akan sangat cepat langsung muncul angkanya seperti itu. 40, 1497. Nah, ini koefisien yang nanti akan dibuat menjadi modelnya. Setelah ini ada, ini dapat, setelah itu kita masukkan ke model kita. Saya share lagi. Kita masukkan ke model kita. Nah, ini Y, A tambah BX tambah E. A-nya itu diambil dari mana? A-nya itu adalah konstanta atau intercept-nya. Sedangkan B adalah koefisien regresi. Jadi A-nya ambil dari yang mana tadi? Oh, ini. A-nya ambil dari yang di sini, intercept. Lalu yang B-nya atau dari koefisien regresinya ambil dari yang promosi. Nah, gitu. Ini teman-teman bisa coba pakai HP ya. Siapa tahu kalau HP-nya kuat bisa jalan juga karena ini aplikasinya nggak jalan di sini, tapi aplikasinya jalannya di cloud. Tuh. Nah, ini ada intercept, lalu ini ada promosinya seperti ini. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus kita tadi. Nah, ke dalam A dimasukkan sini, B dimasukkan sini, jadilah rumusnya seperti ini. 40,0821497. Jadi sangat cepat. Hasilnya langsung keluar seperti itu. Nah, dari hasil, ini tidak keser kayaknya. Nah, dari hasil Y sama dengan 40,8 tambah 1497, maka kita sudah berhasil membuat model regresi linear kita. Nah, kalau sudah, habis itu bagaimana? Kita kan akan melihat hitungnya, lalu melihat apakah X ini bisa menjelaskan Y dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti.
Tapi sampai sini teman-teman sudah paham ya. Jadi kita akan membuat persamaan regresinya. Nah, berarti persamaan regresi kita sudah dapat, selanjutnya kita cari yang lain. Nah, dari persamaan regresi ini bisa disimpulkan, dari sini dulu bisa disimpulkan kira-kira berapa sih besarnya penjualan jika promosinya sebesar 20. Jadi 20-nya tinggal dimasukkan ke X-nya. 20 masukkan ke X-nya, lalu apa namanya? Yang Y-nya kan tetap konstanta, intercept koefisien yang intercept-nya. Kalau yang ini kan koefisien regresi. Nah, tinggal dimasukin gini. Jadi dengan 20 promosi sebesar 20, misalnya 20.000 atau 20 juta dan sebagainya, itu bisa menghasilkan 70 penjualan, 70 pitches, 70 lusin dan sebagainya. Unit analisisnya nanti akan kita pelajari ke depannya. Tapi secara sederhana intuisinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan melihat dari banyak hal, yaitu misalnya dari koefisien determinasi, lalu ada kesalahan baku estimasi, lalu standar error. Cuman yang kita fokuskan dulu yang pertama adalah koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini apa? R-square ini akan menjelaskan seberapa besar sih model kita mampu menjelaskan apa namanya pertanyaan kita gitu. Jadi misalnya tadi kan apakah X ini atau promosi ini mempengaruhi penjualan. Nah, itu seberapa besar sih? Nah, itu adalah koefisien determinasi atau R-square. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kesalahan baku ini kita singkat saja, ini adalah mengukur tingkat kesalahan dari modelnya. Yang selanjutnya yaitu untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dan koefisien regresi itu menggunakan SB, kita singkat aja. Selanjutnya adalah uji F. Nah, uji F ini adalah uji untuk menguji ketepatan model kita. Apakah nilai prediksi mampu menggandakan kondisi sesungguhnya. Jadi modelnya diterima atau tidak itu dilihat dari uji F-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini uji F itu kalau teman-teman baca di buku ekonometrik di bagian belakang itu ada F-tabelnya. F-tabelnya, cuman kalau kita menggunakan aplikasi biasanya sudah ada apa namanya? Sudah ada panduannya seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk mengecek modelnya itu dengan F-tabelnya. Setelah itu baru adalah uji T. Nah, uji T ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependennya. Jadi apakah X itu mempengaruhi Y dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk penerimaan hipotesis kita. Tadi kita udah buat hipotesis, kita hipotesis itu yang tadi ya, yang awal ini, mana tadi hipotesisnya? Nah, ini hipotesis ini. Nah, dari hipotesis ini kita akan uji dengan uji T-nya. Apakah hasilnya signifikan atau diterima atau ditolak. Itu. Kita kembali ke aplikasi lagi. Nah, setelah tadi kita dapatkan modelnya, model 1 kan modelnya seperti ini, kita bisa membuat plot dulu atau kita membuat sebuah grafik supaya kita bisa melihat bagaimana sih penjualan dengan promosi itu tadi. Kita ketik plot dalam kurung penjualan dari promosi, karena ini kan model kita tadi. Ketik, lalu di run. Bentar, di run. Setelah di run, nanti akan muncul grafiknya. Nah, ketika teman-teman nanti bikin skripsi, pasti ini wajib dikeluarkan, yaitu grafiknya seperti apa, grafik regresinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah promosi atau penjualan. Nah, ini grafik awalnya. Nah, karena regresi itu adalah garis, maka kita harus membuat garisnya. Cara membuatnya adalah dengan ketik AB line dalam kurung model 1. Karena namanya model kita tadi model 1. Tinggal kita run aja. Nah, sudah muncul garisnya. Ini adalah garis regresi kita. Seperti itu. Jadi dari gambar kita sudah punya, dari model kita sudah punya. Yang Y sama dengan itu tadi modelnya, angkanya. Jadi gambarnya adalah ini. Nah, setelah itu kita bisa cek
dari model ini itu apakah berapa nilainya dan sebagainya, kita bisa cek di sini. Caranya adalah ketik summary, SUMMARY, dalam kurung model 1, karena model kita tadi nama model 1. Setelah itu kita blok, kita klik run. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Residualnya berapa, first kuantilnya berapa, third kuantilnya berapa, lalu mediannya berapa, nilai maksimumnya berapa, seperti itu. Nah, yang kita coba bisa perhatikan di sini adalah T-value-nya. T-value-nya, karena tadi kan kita lihatnya dari T-nya ya. T-nya itu dengan probabilitas itu adalah 0,005. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti dia ada bintang 2 signifikan di level bintang 2 level 0,01. Itu. Nah, untuk yang R-square-nya itu ada di sini di 0,74. Berarti model ini secara bisa menjelaskan 74%. Jadi X bisa menjelaskan 74% dari Y itu 0,74. Lalu F statistiknya yang kita bahas tadi dengan probability value-nya adalah 0,005. Nah, ini P value-nya ini adalah yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah diterima karena dia 0,05 pada level 0,001. Nah, mungkin akan kita bahas lebih dalam ketika nanti kita bahas dengan regresi tentang bagaimana sih kita mengambil menginterpretasi ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu jadi kalau di R itu ada istilah paket. Paket itu adalah bagaimana aplikasi ini bisa jadi lebih bagus gitulah intinya. Nah, kita misalkan bisa masukkan paket Stargazer namanya, Stargazer. Nah, kita masukkan paket Stargazer dulu. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke bagian paket, PACKAGES, package. Nah, sudah. Kalau sudah diklik, nanti bisa di sini diklik install. Setelah itu masukkan nama paketnya Stargazer. Nah, itu diklik, lalu diklik install. Kalau sudah, ini karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu klik install. Teman-teman yang belum install nanti bisa klik install. Kalau sudah diinstal, setelah itu dicari di sini paketnya. Di search box ini yang gambar kaca pembesar Stargazer. Nah, ini kalau sudah diklik centangnya. Nah, diklik centangnya sampai udah keklik. Lalu setelah itu barulah paket ini bisa kita pakai. Nah, gunanya apa? Kita lihat nanti. Akan jauh berbeda. Nah, coba kodenya apa ya? Stargazer. Model 1. Tadi karena namanya model 1, lalu kita koma, tipenya teks aja. Teks, lalu kita dalam kurung. Kita blok, lalu run. Ini kurang tanda koma atasnya. Nah, sudah jadi. Kita blok, kita run, nanti akan muncul hasilnya. Bisa kita besarin, kita kecilin. Nah, ini hasilnya di bawah ini. Jadi dia bisa langsung di-copy ke
ke Microsoft Word teman-teman. Jadi bagaimana penjualannya, dependent variable penjualan, promosi, konstantanya berapa yang tadi, nah lalu R square-nya berapa, adjusted R square-nya berapa, F statistiknya berapa, dan bisa dilihat juga dari bintangnya ini dia signifikan pada level berapa gitu. Oke, gitu aja. Minggu depan kita semoga ada banyak waktu untuk menjelaskan tentang tentang signifikansi, probabilitas, bagaimana cara kita menerima sebuah hipotesis. Nah, pertemuan ini harapannya teman-teman udah bisa sedikit paham menggunakan aplikasinya, karena yang pertama ini gratis, yang kedua ini cepat, hasilnya langsung keluar, dan teman-teman tidak perlu ribet. Nanti untuk bagaimana cara memasukkan data Excel ke dalam aplikasi, nanti insya Allah akan saya coba buatkan video tutorialnya supaya teman-teman bisa mempraktekkan di komputer teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi ini untuk versi online-nya. Jadi teman-teman ketika pakai ini itu harus tetap online di internet. Kalau versi offline-nya, teman-teman bisa download ketik aja di Google namanya R download. Nah, setelah itu akan muncul yang paling atas websitenya cran.r. Nah, ini untuk yang versi offline, karena tadi versi online, yang ini versi offline. Nah, setelah itu diklik download ini, nah nanti diinstal seperti biasa ya. Diinstal seperti biasa. Setelah R-nya sudah di-download, kita download aplikasi kedua namanya R Studio. R Studio. Download. Nah, nanti muncul nih R Studio, IDE R Studio. Diklik aja, nanti setelah itu dipilih aplikasi R Studio-nya. Nah, ini. Tinggal ke bawah, kita pilih yang free, yang paling depan, ya, versi desktop, tinggal di-download. Ini download yang ini ya. Klik. Nanti setelah itu di-download, lalu ini sekitar 148 MB, di-download, lalu di-install seperti biasa. Itu kalau untuk aplikasi offline-nya, apabila teman-teman berminat ketika menggunakan aplikasi offline, karena di aplikasi online ini dia RAM-nya terbatas atau kapasitasnya terbatas ya, kapasitasnya terbatas karena gratis, kapasitasnya terbatas, jadi untuk pembelajaran aja. Kalau untuk perhitungan secara profesional dia nggak bisa, karena ini yang gratis. Kalau mau dikuatin lagi dia harus bayar gitu. Itu untuk teman-teman semuanya perlu diketahui aplikasi ini adalah aplikasi yang lagi lagi banyak diminati, karena aplikasi R ini banyak digunakan oleh data science di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman tahu beberapa profesi-profesi yang menghasilkan banyak duit, salah satunya yang sekarang lagi naik itu adalah data science. Memang agak sulit, memang seperti ini agak sulit kan, cuman dia bisa menghitung lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Jadi banyak digunakan oleh data science. Nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa lebih banyak belajar di aplikasinya, lihat tutorial di YouTube juga. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi untuk sebagai kelebihan teman-teman. Jadi teman-teman kan jurusan ekonomi tuh, bisa menganalisis ekonomi pakai R Studio, jadi pasti bakalan lebih baik gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman tahu kayak data science di Gojek, di Google, di di Shopee dan sebagainya, rata-rata mereka pakai R. Cuman memang lebih advance saja, nggak bikin regresi linear, mereka bikinnya data penjualan secara tahun dan sebagainya dengan big datanya itu. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? 24 orang ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan Pak, ini ya. Ini di-share di YouTube Bapak nggak, Pak? Di-share di mana? Di YouTube Bapak nggak? Yang tadi. Yang ini.
yang kemarin ada kok. Yang kemarin ada yang ini, Pak. Ini kan ada tambah. Oh, tambah ya. tambah. Nanti saya upload ya. Supaya Soalnya bisa tuh kilas, Pak. Jadi itu nggak Oh ngerti juga. gitu. Cepat nian Pak Kalau yang sekarang jelasinnya. gimana? Lebih paham? Belum. Mungkin kalau nengok lagi sekali lagi, Pak, mungkin. Oh iya, nanti saya upload ya ke YouTube-nya, nanti saya share ke grup. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nanti juga mungkin kalau ada yang pakai file Excel-nya juga saya upload juga. Gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, Aisyah. Kan tadi kan Bapak bilang itu bloknya satu-satu, kalau sekalian langsung blok, langsung run, bisa nggak? Bisa semuanya. Cuman tadi kan untuk pembelajaran aja. Nanti Oke, Pak. hasilnya ya keluar semuanya gitu. Kalau di blok semuanya. Gitu. Ada lagi?